Yeremia 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima. Ayat ini mengajar sesuatu hal kepada kita dan menunjukkan bagaimana kondisi ada orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Yeremia 12 ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ada orang yang telah kelelahan, ada orang-orang yang sudah tergopoh-gopoh, bahkan kita harus berlari dengan orang yang berjalan kaki. Ada orang-orang yang tidak bisa mengikuti langkah-langkah orang yang normal lagi. Orang yang berjalan kaki tapi kita berlari. Orang berjalan kaki langkahnya lebih kuat dibandingkan dengan kita. Kalau kita iringi dengan jalan kaki yang sama, kita akan tertinggal. Karena itu ayat ini menjelaskan dengan orang yang berjalan kaki, kita telah berlari. Itu menunjukkan ada satu hal yang kurang tenaga lagi, kurang kekuatan lagi. Dan di ayat ini juga dikatakan, dan engkau telah dilelahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa faktor terjadinya orang yang berlari dengan orang yang berjalan kaki adalah engkau telah dilelahkan. Kalimat yang harus dipikirkan dan direnungkan pada hari ini adalah engkau telah dilelahkan. Apa yang membuat kita mengalami kelelahan? Apakah kita telah teralihkan? Apakah kita terlalu banyak beban? Apakah kita telah tidak tinggal di dalam persekutuan, dalam hadirat Tuhan dan bersama-sama dengan komunitas? Atau kita telah dilelahkan karena kita telah tersesat dari jalannya? Kita telah sibuk dengan diri kita sendiri, kita telah menjadi orang yang sibuk mengasihani diri sendiri, atau kita menjadi orang yang telah melakukan bunuh diri secara rohani, di mana kita memutuskan komunikasi dengan teman-teman yang lain, kita telah menutup semua pintu-pintu dan jendela, bahkan kita telah menggemboknya, lalu gemboknya kita palang lagi dengan kayu dan kita paku, dan kunci daripada gembok telah kita buang, dan kita lebih memilih tinggal dalam satu benteng yang kita buat sendiri, dan itu yang menyebabkan kita dilelahkan. Saudara, kalau di hari-hari terakhir ini kita mengalami kondisi telah dilelahkan, hal ini adalah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena ini membuat kita kehabisan energi. Harusnya kita tidak lagi hidup dalam kondisi yang dilelahkan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Ayat ini berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, ini akan membukakan kebenaran di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 ini. Ayatnya menuliskannya begini. Jadi saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. Saudara, ayat ini menuliskan bahwa ada orang-orang yang telah dilelahkan karena memang berlari tanpa tujuan.